Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, ladies and gentlemen, I just review of last mid test. Saya mau mereview sedikit yang mid test minggu lalu. How did you feel during the test? How did you feel during the test last week? It was easy or complicated or difficult? Gimana? Ujiannya sulit atau gampang? I think it's very easy, ya. Alhamdulillah. Hey, Ulfa, what do you think? What do you think of the test last week? Nah, tadi Alhamdulillah. Easy going or little bit complicated to answer it? Maybe easy is complicated, but little it's so hard. Yeah, as I wrote in the test that you have to understand of the reading text firstly. Itu kan harus dipahami readingnya dulu, and then there are some questions. Firstly, you have to understand by translate it into bahasa Indonesia. By understanding of reading text, I believe all the test will be answered easily. Itu aja kalau namanya teks bahasa Inggris, pemahaman teks, pertanyaan berdasarkan bacaan, makna yang terkandung atau content of the text, your comprehensions about the text. Makanya langkah awal di situ saya minta Bapak Ibu menerjemahkan dulu, and then answer the question. Kalau sudah bisa memahami menerjemahkan, I think the next question will be easy to answer. Karena yang namanya reading comprehension itu ya pemahaman terhadap isi bacaan. Nah, the second one is about the grammar. Saya belum memang memeriksa jawaban Bapak Ibu. I'm still waiting of the process to check of your answer. In the question about the grammar, di situ saya dan itu sudah saya jelaskan. I explain you our online class. Ada beberapa materi yang ada yang misunderstanding, tapi saya melihat yang saya minta kan Bapak Ibu menuliskan, kan itu kan error ya, ungrammatically. Your job is you have to rewrite with the correct one, kan begitu ya. Bapak Ibu harus menuliskannya sesuai dengan tata bahasa yang benar. Ada yang menulis ulang, saya sekilas kemarin lihat, ada yang menulis ulang, tapi yang ditulis ulang yang saya tulis gitu. Tidak ada koreksi, padahal in the test di soalnya itu ada yang salah, walau ada yang satu, ada yang dua gitu ya dalam satu kalimat. Your job is you have to correct it into good or grammatical sentence. Yang saya minta kemudian adalah bagaimana mahasiswa menulis ulang, tapi yang ditulis ulang itu adalah yang sudah dikoreksi. Tapi ada satu dua, saya lihat yang lain sudah. Tapi satu lagi nih, Bapak Ibu, ini catatan untuk ke depan. Pertama, walaupun itu memang di luar perintah, di perintahnya itu memang saya bilang write by hand, ya, tulis tangan. Tapi memang saya melihat ada yang mengetik rapi sekali, luar biasa bagus. Secara prinsip sebenarnya nggak ada masalah. Tapi ketika kemudian saya melihat ada beberapa jawaban lain, ternyata nih, yang merasa mudah-mudahan
tidak diulang lagi. Antara satu dengan jawaban lain, terutama ada yang sudah membuatnya menjadi dalam bentuk Word, bahkan kemudian dikirim, itu ada Ya, beberapa sama. orang yang persis 99% jawabannya sama dengan itu. Jadi kalau ada titik komanya sama gitu. Saya kemudian mencurigai, bahkan sangat pantas saya mencurigai, nah ini pasti siapa yang meminta file, siapa yang kemudian hanya mengganti nama gitu. Ini kan sesuatu yang sangat tidak saya harapkan sesungguhnya ketika UTS, ya pasti harusnya kan ada jawaban yang berbeda. Sampai begini, sampai ada bagian terakhir akan ada minta untuk writing ya. I ask you to write. Saya minta untuk menulis your opinion. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya nulis sendiri, kok pendapatnya sama gitu ya. Ini pendapatnya sama juga gitu. Titik isi jawaban dan pendapatnya dalam bahasa Inggris itu sama. Kemudian, nah hal-hal seperti ini kan kita juga sangat mudah untuk mendeteksi bahwa di sini terjadi copy paste jawaban satu sama lain. Tidak semua ya, ada beberapa yang saya lihat sebagai catatan saja as the note for the next. Untuk ke depan, Bapak Ibu, tentu karena ini UTS, ujian, jadi tidak diperkenankan kalau misalnya untuk mengcopy paste jawaban kawan. Karena ada jawaban yang nggak mungkin sama. Tapi memang ada jawaban yang bisa saja sama. Tapi kalau kemudian ada jawaban yang tidak mestinya sama, ternyata sama, berarti saya nyimpulkan, oh ternyata terjadi ya copy paste jawaban satu sama lain. Itu catatan ya. Tapi terima kasih Bapak Ibu, dengan keterbatasan dan keadaan hari ini sudah menyelesaikan tugas UTS dengan baik. Mudah-mudahan virus ini segera berlalu. This virus is immediately ran out from our country, so we can live normally as usual. Kita berharap dan berdoa supaya kita bisa hidup normal sebagaimana biasa, seperti sekarang yang hidup tidak normal. Ya. Jadi itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan selamat di akhir lebaran puasa ini, seiring dengan berakhirnya Ramadan, virus ini juga berakhir. Well, saya nggak tahu ini yang lain kemana, ini baru 9 orang. Nggak apa-apa. Oke, go. Now, ladies and gentlemen, I'm trying to discuss of this. Saya mau menjelaskan tentang satu topik penting dalam bahasa Inggris. One of the very important topic that's also important to understand, since this topic is commonly guided in the TOEFL test. Materi ini juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin tes TOEFL, sering muncul dalam tes TOEFL, yaitu tentang adjective clause, ya. Jadi klausa adjektif, klausa kata sifat. Jadi kalau nanti mengikuti tes TOEFL, suka ada soal-soal yang berkaitan dengan topik ini. Yaitu topik yang kaitannya dengan adjective clause. Sesuai dengan namanya, klausa. Adjective clause itu berarti klausa kata sifat. What is clause? Gitu kan? Mungkin ada yang, apa itu klausa? Jadi sebagaimana yang kita pahami bahwa klausa itu adalah combination of two or more words that has subject and predicate. Ya. Jadi yang dimaksud dengan clause itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang di dalamnya terdiri ada subjek, ada predikatnya, maka disebut clause. Nanti dilihat dari pembagiannya ada dua, ada yang namanya dependent clause, ada yang namanya independent. Ada yang namanya klausa dependent, artinya yang terikat, ada yang independent. Yang dimaksud dengan independent itu adalah klausa yang merdeka atau bebas. Ada klausa yang bebas, ada klausa yang terikat, gitu. Apa yang maksud dengan klausa yang berdiri sendiri atau bebas? Klausa yang tidak memerlukan klausa lain sehingga dia memiliki maksud dan makna. Sedangkan kalau yang
dependent atau yang terikat, dia selalu terikat dengan klausa lain, baru dia bisa berdiri sendiri. Contoh, saya mulai dulu deh. Contoh, ketika saya mengatakan begini Bapak Ibu, if I have money, contoh ya, if I have money artinya kan jika saya punya uang. Apakah itu kategori dependent atau independent? Apakah kalimat yang mengatakan if I have money itu klausa? Kenapa dikatakan klausa? Karena ada subjeknya. Subjeknya adalah if I have itu predikat. Kalau misalnya saya buat kalimat if I have money, is it dependent or independent? Coba ada yang mau jawab, if I have money itu kategorinya dependent atau independent clause? Yang mau jawab bisa buka, gunakan speakernya. If I have money, gitu. Jika saya punya uang, kalau bahasa Indonesianya. Is it dependent or independent clause in English? Ayo, siapa yang mau jawab? If I have money. Jika saya punya uang. Itu kategori yang dianggap dependent, terikat, atau independent, merdeka, atau bebas? Merdeka. Ya. Dependent. Jadi mengikat. kategorinya adalah dependent, bukan yang independent. Ingat, independent itu yang bebas, yang merdeka. Artinya maksudnya dia bisa berdiri sendiri maksudnya ya. Nah, yang dimaksud dengan independent itu can stand alone. Berdiri sendiri, sedangkan yang dependent itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau saya bilang if I have money, jika saya punya uang, bisa nggak kita buat stop atau titik? Jika saya punya uang, titik. Kan masih nggak menggantung kan kalimatnya ya? Makanya disebut sebagai kalimat atau klausa dependent. Kenapa? Karena if I have money itu sangat bergantung kepada klausa lain. Maka dia nggak bisa berdiri sendiri. Kalau mau dijadikan kalimat yang berdiri sendiri, klausa berdiri sendiri, maka kalimatnya harus ditambahkan. Contohnya, if I have money, I will go to Mekah, misalnya ya. If I have money, I will go to Mekah. Kalau saya punya uang, itu masih menggantung, itu masih fragmen istilahnya. Masih merupakan potongan kalimat, belum dikatakan sebagai kalimat yang mandiri. Ketika saya lanjutkan, if I have money, I will go to Mekah, maka baru dia termasuk kategori independent. Maka kategorinya menjadi kalimat yang mandiri atau yang berdiri sendiri dan memiliki makna. Nah, itu contoh dari kalimat klausa ya, itu klausa dependent. Kalau misalnya lebih detailnya nanti silahkan dipelajari di slide ini dimunculkan. Baik. Oke, saya lanjutkan. Oke. Bapak Ibu punten. Can you read of this slide? Terbaca nggak di handphone Bapak Ibu? Baca, Pak. Right. This is a sample. Baca. Sebuah kalimat. If I have a terrific, if I have a terrific friend who is very kind. I have a terrific friend who is very kind. Saya memiliki seorang teman yang terrific itu rame gitu ya. Kalau bahasa kita itu temennya itu rame banget gitu lah. Terrific. Orang yang teman yang pokoknya dia nggak pendiam gitu, pokoknya menyenangkan, dia terus senang. Itu namanya terrific. Who is very kind? Yang sangat baik. Nah, coba kita lihat. Di sini ada dua kalimat, Bapak Ibu. I have a terrific friend, itu kalimat. Itu adalah independent. Oke, independent clause. Klausa yang berdiri sendiri, yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan who is very kind adalah klausa yang independent. Yang dependent, yang tidak bisa berdiri sendiri.
Karena kalau misalnya hanya mengatakan who is very kind, yang sangat baik hati, maka itu tentu akan memiliki makna yang tidak lengkap. Jadi yang mana dari kalimat ini yang termasuk kategori adjective clause? Mana yang masuk dengan adjective clause di sini? Bapak Ibu perhatikan, yang dianggap sebagai adjective clause itu adalah who is very kind. Ini adalah klausa, Bapak Ibu. Klausanya dikategorikan sebagai klausa yang terikat. Kenapa disebut kali klausa yang terikat? Karena klausa ini tidak bisa berdiri sendiri. Ingat Bapak Ibu, kata who di sini bukan bermakna siapa. Who di sini memiliki makna yang. Kalau bahasa Indonesianya, kata who di sini diterjemahkan yang. Berarti saya memiliki teman yang ramai, yang seru. Saya memiliki teman seru yang sangat baik hati. Ya. Jadi kata who di sini bermakna yang, ya. Kemudian who is very kind dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai adjective clause, klausa kata sifat. Gabungannya, Bapak Ibu, gabungan dua klausa ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai complex sentence. Ya. Nanti kita akan bahas tentang apa itu simple sentence, compound sentence, ada complex sentence, ada compound complex sentence. Itu ada pembagian jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Ya, sama saya kira dengan bahasa Arab juga ada pembagiannya. Oke, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah, oke. Jadi apa yang dimaksud dengan kata sifat sesungguhnya? Ingat yang dimaksud dengan kata sifat itu ada modifies noun. Kita mulai dulu. Jadi kata sifat itu adalah menjelaskan kata benda. Jadi namanya kata sifat itu selalu berfungsi untuk modifies. Modify itu artinya memperjelas, memodifikasi, memperjelas kata benda. Misalnya gini, contoh lain. Di sini kan terrific friend, kata bendanya adalah friend. Jadi terrific kata sifat itu sebetulnya adalah menjelaskan tentang bagaimana teman itu. Contoh yang lain misalnya, beautiful girl. Beautiful itu adalah kata sifat. Girl itu adalah kata benda. Jadi fungsi dari kata sifat itu adalah menjelaskan kata benda, yaitu girl. Beautiful girl, gadis yang. Handsome boy misalnya. Handsome boy. Handsome itu kata sifat, boy itu adalah kata benda. Jadi kata handsome itu menjelaskan akan kata benda, sehingga disebut sebagai adjective as modifies noun. Sehingga penerjemahannya Bapak Ibu dalam menerjemahkan noun phrase seperti ini, maka biasanya terjemahannya dari akhir. Saya punya seorang, kan? Terjemahannya habis nyampe sini kita ambil terjemahan dari ujung. Seorang teman yang seru. I have a thoughtful friend. Sama. Jadi terjemahannya pun nanti dari ujung baru ke sini. Jadi kalau misalnya kita terjemahkan berurutan dari sini, maka nanti maknanya akan bias. Maknanya pasti tidak akan cocok. Misalnya, saya punya seorang seru teman, kan nggak mungkin ya? Teman yang seru gitu. Di sini juga ada maknanya yang, karena dia fungsi dalam kalimatnya sebagai klausa. Oke, nah coba, ini Bapak Ibu yang tadi saya jelaskan bahwa I have a friend who is always cheerful. Nah, ini yang mana yang dari dua klausa ini Bapak Ibu ingat dua klausa ya. Klausa pertama adalah I have a friend. Ingat, I have a friend ini termasuk kategori independent clause. Kenapa disebut sebagai independent clause? Karena klausa ini bisa berdiri sendiri. Tadi saya sudah jelaskan. I have a friend. Saya punya seorang teman. Oke. Meaningful, understandable. Kemudian, klausa yang kedua adalah who is always cheerful. Yang selalu ceria. Yang selalu
senang, selalu ceria. Jadi kata who is always cheerful ini adalah klausa. Apa namanya? Ini namanya klausa dependent. Klausa yang tidak dapat berdiri sendiri dan dia akan bisa berdiri atau menjadi sebuah kalimat yang mandiri apabila disupport dengan klausa lain. Jadi kalau misalnya who is always cheerful dia sendirian, dia tidak akan memiliki makna yang lengkap, bahkan tidak sah. Dia akan bisa memiliki makna dan sah dikategorikan sebagai sebuah kalimat apabila ada klausa lain, maka diperlukanlah klausa ini. I have a friend who is always cheerful. Saya punya seorang teman yang selalu ceria. Baru dia disebut sebagai kalimat yang utuh, yang lengkap. Tapi kalau misalnya hanya who is always a friend aja, who is always cheerful, dia tidak akan bisa sendiri. Oke ya. Jadi ini ada dua klausa. Ada klausa pertama adalah I have a friend. Klausa keduanya adalah who is always. Ini sama yang tadi. I have a friend who is a doctor. Saya punya seorang teman yang berprofesi sebagai seorang dokter. Ini juga sama, ada dua klausa Bapak Ibu. I have a friend ini adalah klausa independent clause. Kemudian who is the doctor ini sebagai klausa dependent. Saya punya seorang kawan yang berprofesi sebagai seorang dokter. Yang berprofesi seorang dokter ini hanya bisa menjadi bagian dari sebuah kalimat apabila ada klausa lain. Maka selalu dia bersama I have a friend. Tapi kalau I have a friend, dia bisa stand alone. Dia tidak memerlukan yang lain sebetulnya. Kalau dia sendiri pun dia sebetulnya sudah stay. Oke. Nah, ini contoh yang lain juga Bapak Ibu sama ya. Jadi selebihnya bisa Bapak Ibu baca lebih detail. Oke. Ini juga masih the boy who has the phone is adorable. Laki-laki yang memiliki telepon ya sama, kata who di sini juga memiliki makna yang. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Jadi apa bedanya penggunaan dan bagaimana caranya kita menggunakan dan membedakan penggunaan who? Salah satu ciri dari adjective clause itu adalah diawali dengan who, diawali dengan which, diawali dengan that, diawali dengan in which, ada juga whom dan whose. Nah, sekali lagi untuk adjective clause itu seringkali diawali dengan who, whom, whose, which, that, in which dan sebagainya. Mari kita lihat pembahasannya. Oke. Coba lihat Bapak Ibu ini. The child is adorable. Ini kan ada dua kalimat ya. Perhatikan, ini contoh kalimat. The child is adorable. He has the phone. Anak itu lucu gitu ya. He has the phone. Dia memiliki telepon. Dua kalimat ini, keduanya kan independen. Kedua-duanya ini dependent Bapak Ibu. The child is adorable. Tapi kita ingin menyatukan kedua kalimat ini. Ya, kita mau satukan menjadi satu kalimat yang memiliki makna yang sama dengan dua kalimat di atas. Kan dalam sebuah kalimat kalau misalnya kita buat kalimat tapi sepotong-sepotong, misalnya kan nggak enak ya. Misalnya I have a friend, saya punya teman. He is Andi, dia adalah Andi. Andi is a student, Andi seorang siswa. Andi is 20 years old. Jadi kayak sekalimat-sekalimat itu kayak tidak menarik sekali. Makanya dalam penyusunan kalimat itu tidak hanya ada yang namanya ada yang namanya simple. Nanti ada Bapak Ibu akan menemukan yang namanya ada simple sentence, ada compound sentence, ada
complex sentence, ada compound complex sentence, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan keempat kalimatnya nanti memang kita bahas. Yang dimaksud dengan simple sentence itu ya kalimat yang terdiri dari satu subjek, satu predikat. I have a friend itu simple. I'm hungry itu simple. My friend is Andi itu simple. Tapi kalau misalnya kita mau buat kalimat yang lebih yang beranak atau yang terdiri dari dua subjek kemudian dalam sebuah kalimat, kita bisa membuat kalimat misalnya teman saya yang bernama Andi adalah seorang mahasiswa. Itu kan kalimatnya bukan lagi kalimat simple. Ya. My friend whose name is Andi is a student. Itu sudah masuk kategori compound. Okay. Nanti untuk lebih detailnya kita akan bahas tentang compound, complex, simple, dan compound, complex sentence nanti di next meeting. Oke, saya fokus dulu ke sini. Slide-nya bisa terbaca Bapak Ibu? Baik, mohon maaf Bapak Ibu karena sebisanya Bapak Ibu sambil melihat slide, jangan hanya mendengar supaya lebih cepat memahami. Karena di sini kan saya sambil I showing you the slide, sambil saya tayangkan slide sehingga Bapak Ibu bisa melihat apa yang saya jelaskan. Kalau hanya mendengar nanti takut bingung. Nah, teman-teman Bapak Ibu yang mungkin mengerjakan dua kegiatan dalam waktu yang bersamaan dan hanya sekedar mendengar, kalau bisa, kalau tidak mengganggu, sebaiknya sambil melihat slide. Kalau memang terpaksa tidak bisa stay online karena sambil masak, terutama ibu-ibu, atau sambil jalan-jalan di pasar, mungkin yang masih sedang belanja, nanti saya akan kirim bahan ini ke grup, Bapak Ibu bisa membaca ulang ya, sehingga apa yang saya jelaskan hari ini bisa dipahami dengan mudah. Baik, jadi the child is adorable. He has the phone. Ini kedua-duanya adalah independen, Bapak Ibu. Ketika kemudian kedua klausa yang independen ini saya gabung menjadi satu, ya, jadi satu kalimat, kedua kalimat simple ini berubah menjadi kalimat kompleks. Maka kalimatnya akan menjadi the child. Nah, who di sini, Bapak Ibu, sebetulnya adalah menggantikan kata ganti yang ada dalam kalimat pertama. Jadi kalimat kata ganti he di situ kan kembali ke the child. Nanti kan Bapak Ibu, the child ini sebetulnya sama dengan he kan. The child is child ini maksudnya ya dia gitu, anak itu. Nah karena subjeknya sama orangnya, maka yang satu kita ganti, yang satu kita hilangkan, kemudian diganti. Kata gantinya adalah who. Kalau pronounnya kata gantinya adalah orang, maka penggantinya adalah who. Sedangkan, meanwhile, if the pronoun is non-human, kalau kata gantinya adalah bukan orang, artinya yang dimaksud dengan subjek di sini bukan manusia, misalnya binatang, maka kata gantinya nggak bisa diganti dengan who. Ya, maka penggantinya bukan who, tapi nanti penggantinya adalah which, Bapak Ibu. Kenapa di sini he diganti dengan who? Karena he itu kan refers to someone. Someone itu maksudnya person, sehingga bisa dengan who. Nah, kalau tidak menggunakan who, Bapak Ibu juga boleh mengganti dengan that. Ya, jadi who itu kalau misalnya saya nggak mau pakai who, saya mau ganti dengan that boleh. Tapi tidak bisa diganti dengan which, karena which itu only for the pronoun dealing with the anything. Kata ganti yang berkaitan dengan orang atau benda, bukan kata ganti atau subjek yang berkaitan dengan manusia. Maka kedua kalimat ini kalau misalnya kita gabung menjadi the child who has the phone. Seorang anak yang memiliki telepon, gitu ya. Anak yang, nah di sini
Mana yang dikategorikan sebagai adjective clause? Nah, ini Bapak Ibu yang bertuliskan warna hijau ini adalah adjective clause. Clause adjective. Ya. The child who has the phone is adorable. Anak yang memiliki telepon itu lucu. Jadi penjelasannya he is the subject pronoun. He itu adalah kata ganti sebagai subjek. He is subject pronoun. Who ini juga sebagai subjek. Who di mana who di sini adalah menggantikan subjective pronoun yang tadi ada he, karena ada kata ganti atau ada subjek yang sudah jelas di sini sehingga subjek kedua tidak diperlukan kalau digabung menjadi satu kalimat. Maka subjek kedua yaitu he itu boleh digantikan menggunakan who atau them. Maka kedua kalimat ini maknanya tidak berubah. The child is adorable. Anak itu lucu. He has the phone. Dia memiliki telepon. Anak yang lucu itu memiliki telepon. Anak yang memiliki telepon itu lucu kan? Keduanya berbeda. Contoh yang lain misalnya, the boy is my friend. He is 20 years old. Dia berusia 20 tahun misalnya. Kan dua-duanya kalimat independen atau independent clause. Kedua clause itu saya gabung. The boy who is 20 years old is my friend. Laki-laki yang berusia 20 tahun itu adalah teman saya. Disatukan menjadi satu kalimat. Oke, itu jadi who di sini adalah mengganti he. Sekali lagi who hanya menggantikan kata ganti yang refers to people, persons. Tidak bisa menggantikan kata ganti yang refers to non-human, misalnya binatang atau benda itu nggak bisa. Oke, nah who di sini lah yang masuk dengan adjective clause, Bapak Ibu. Jadi who has the phone, yes, adjective clause. Nah, kalau misalnya the child is adorable, who has the phone? Kita nggak bisa menggabungkannya seperti ini. The child who has the phone is adorable. Tapi kalau misalnya the child is adorable who has the phone, maknanya jadi nggak benar. Anak yang lucu itu yang memiliki handphone, kan maknanya nggak jelas ya. Maknanya agak sehingga dianggap sebagai incorrect. Maka untuk kalimat yang benar harus begini. The child who has the phone. Oke. Nah, coba ini ada dua kalimat yang berbeda. Kalau di sini perhatikan the child, Bapak Ibu, ini sebagai subjek. Tapi di kalimat kedua, the child ini tidak sebagaimana yang di atas tadi, yaitu sebagai subjek lagi he. Tapi di sini him. Dalam tata bahasa him itu sebagai objective pronoun, Bapak Ibu. Nah, apabila dalam sebuah kalimat ada dua kalimat di mana subjeknya yang kedua itu adalah kata gantinya berposisi sebagai objek, maka kata ganti atau him di situ tidak bisa digantikan dengan who, tetapi nanti kita menggantinya dengan whom, Bapak Ibu. Jadi who dan whom. Apa bedanya? Kalau who itu apabila yang kita hilangkan adalah subjek. Saya lagi kembali ke sini. Nah, kenapa who? Karena di sini yang kita hilangkan he. He itu kan subjektif pronoun. Sedangkan kalimat ini tidak ada subjektif pronoun, tapi yang ada adalah objektif. Kata him di sini adalah objektif. Ya, kata ganti yang berperan sebagai objek, di mana him di sini kembali ke the child. So, kalau kita ingin gabungkan kalimat ini, akan menjadi the child whom I saw. Jadi nggak bisa menggunakan who, karena him di situ bukan subjek, tapi objek. Apabila kata gantinya sebagai objective pronoun, maka adjective clause-nya itu diawali dengan whom, bukan who. Oke, jelas ya? The child was funny, kalimat pertama. I saw him, saya melihatnya. Him di sini kembali ke the child. Ketika kemudian kita gabungkan menjadi satu kalimat, maka him nanti dihilangkan dan diganti dengan whom.
Mengapa penggantinya whom bukan who? Karena him bukan sebagai subjek, tapi him sebagai objek. Kata ganti untuk objek adalah whom. Maka maknanya kalimatnya menjadi the child whom I saw was funny. Anak yang saya. Maknanya sama-sama yang ya. Cuman penggunaan anak yang saya lihat itu lucu gitu. Asalnya kan the child was funny, anak itu lucu. I saw him, saya melihatnya. Anak yang saya lihat. Itu aja bedanya antara tadi ya. Jadi dilihat apakah dia kata gantinya sebagai subjek atau objek saja. Kalau dia sebagai subjek maka who, kalau dia sebagai objek maka whom. Oke, nah ini penjelasannya. Him as an objective pronoun, whom sebagai objective pronoun. Oke, jadi whom ini sebagai adjective clause ya Bapak. Makanya kalau misalnya kalimatnya the child was funny who, nah kalau kita pakai who salah. Ya, atau nah ini makanya dianggap yang benar adalah kalau yang ini kan the child who has the phone was funny. Kalau misalnya the child was funny who has the phone itu dianggap salah. Oke. Coba kita cek pemahaman sebentar Bapak Ibu sebelum two sentences menjadi one sentence. Gabung dua kalimat ini menjadi satu kalimat menggunakan clausa atau adjective clause. Yang bisa menjawab bisa dihidupkan mic-nya untuk mencoba menjawab. Jonah is in my English class. He is an excellent student. Sekarang gabungkan. Perhatikan Bapak Ibu, karena di sini kata gantinya he ini adalah mengganti kata Jonah, maka pasti clausa yang adjective clause yang digunakan adalah who. Karena who ini nanti akan menggantikan peran dari he. Apa kalimat lengkapnya? Oke. Coba sebut nama. Apa kalimat lengkap dari Jonah is my English class, he is my excellent student. Kalau digabungkan menjadi satu kalimat jadi apa Bapak Ibu? Ada Master of English di sini, ada Pak Sulaiman. Are you here, Mr. Sulaiman? Oh, no one. Nggak hadir. Mr. Sulaiman, are you here? Saya Pak. Mr. Sulaiman, are you here? Oh, nggak ada. Oke, siapa? Coba angkat, sebutkan namanya. Siapa yang mau menjawab? Please tell me your name. Jonah. Okay, please. Combine of two sentences become one sentence using clausa, adjective clause. Silahkan. Ayo. Saya Pak. Yuk, Bangga. Yes, please. Jonah who is an excellent student is in my English class. Right, very good. Jadi kalimatnya itu Ijam ya? Ya Pak. Oke, good Jam, thank you. Jadi kalimatnya menjadi, nah betul kan? Jadi Jonah who is excellent student is in my English class. Jonah yang merupakan siswa yang cerdas itu berada dalam kelas bahasa Inggris. Jadi Jonah who, kata who di situ ingat menggantikan, menghilangkan he kemudian diganti dengan who. Thank you. Kemudian yang kedua, oke, please raise your hand. Siapa lagi selain tadi Ijam menjawab? Saya ingin yang lain, Bapak Ibu. Makanya Fikri. kalau yang hanya mendengar tidak akan bisa menjawab karena dia kan slide. Kalau yang sambil lihat slide-nya pasti bisa. Oke, silakan. Ibu Ulfa, Fikri, can you answer my question? Fikri. Fikri, are you here? Yes, sir. Okay. Can you please answer the question? Combine two sentences become one using adjective clause. Fikri, yes please. Mary is very talented. Is an artist. Okay, very good. Let's see.
Mary, who is very talented, is an artist. Ingat, she-nya tadi sudah dihilangkan. She-nya kita hilangkan, kita ganti dengan who. Kemudian digabung dengan kalimat lain selanjutnya. Mary, who is very talented. Mary yang sangat multi talent, yang sangat pandai. Talented itu artinya berbakat gitu ya. Is an artist, adalah seorang seniman. Good, thank you, Fikri. Okay, two sentences become one sentence. Kalau ini tidak memerlukan, saya waktunya dikit, nantilah kita latihan lebih detail. Ini tadi sudah dijelaskan, kata who ini bisa diganti dengan that, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya who, mananya tadi fungsinya, boleh kita ganti dengan that. Pilihannya salah satu boleh. Tapi tidak bisa diganti who itu misalnya jadi whose menjadi whom atau which, tidak bisa. Oke. Nah ini contoh ya. Contoh tadi the child is adorable, he has the phone. Boleh. Kalau tadi dengan who, sekarang diganti dengan that. Boleh. Okay. Nah tadi whom ini ingat ya, whom itu digunakan apabila salah kata gantinya berposisi sebagai objek. Ini her sebagai objek, akan nanti menggunakan whom, tidak lagi menjadi. Oke. The child whom I know was funny. The child that I know was funny. Sama, whom juga boleh diganti dengan that. Ya, makanya that itu dia bisa kemana-mana ya. Dia bisa berperan sebagai subjective pronoun, sebagai objective pronoun, dan sebagainya. Makanya kalau misalnya Anda bingung mau pakai apa ini atau which, pakai that saja. Karena that itu bisa masuk ke benda, bisa masuk ke manusia, bisa masuk ke orang, dan sebagainya. Oke. Ya, ini saya lewat dulu untuk menjelaskan. Nah, ini Bapak Ibu. Apabila subjeknya atau kata subjeknya itu adalah bukan orang. Kalau tadi kan nama orang ya Bapak Ibu. Apabila sekarang kita bahas my computer is really fast. My computer itu kan subjek bukan orang. Nah, maka kata gantinya pun harus merefers to things. Kata gantinya pun harus sesuai, yaitu benda. Karena my computer itu singular, maka kata gantinya adalah it. My computer is really fast. It is new. Oke, jadi it di sini adalah menggantikan, replace of the word at the phrase my computer. Nah, bagaimana membuatnya? Kalau dia subjeknya bukan orang, maka kata ganti atau penggantinya nanti bukan who, tapi kita ganti dengan which. Kita lihat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi, kalau dia sebuah kalimat di mana kalimatnya itu subjeknya bukan orang, maka nanti yang kita gunakan bukan who, tapi which. Tapi which ini pun sama dengan who, bisa digantikan dengan that Bapak Ibu. Makanya that tadi itu kata yang sakti ya, dia bisa masuk kemana-mana gitu, multifungsi. Kalau which itu only for the subject refers to things or animal. Jadi kalau which itu kembali digunakan untuk menggantikan kata ganti yang berprofesi yang merupakan non orang atau benda. It misalnya itu kan benda karena menggantikan komputer. Bisa di sini misalnya my computer who is, harus which. Atau kalau mau pakai yang lain pakai that, bisa. Oke. Nah ini my computer is new really fast, boleh kita gunakan ya. Jadi mau pakai which atau that nggak apa-apa. Karena which refer to things, sedangkan that people, ini. Jadi that people itu bisa masuk ke orang, kalau that ya bisa masuk ke orang, bisa masuk ke benda. Baik Bapak Ibu, ini sekilas informasi tentang penggunaan dari ini, karena berikutnya ada jadwal kedua yang harusnya jam 3 sesuai dengan jadwal tadi ini. Sebelumnya nanti Bapak Ibu saya akan kirim bahan ini ke grup. Silahkan dibuka, dibaca lagi.
Ini slide-nya banyak, ini ada sekitar 30-an slide. Ada latihannya juga. Sekilas info tentang adjective clause itu seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya terkait setelah dibaca, please you write your question in the group. Silahkan Bapak Ibu nanti kalau misalnya sudah dibaca agak kurang memahami di grup English, we have an English group. Silahkan Bapak Ibu menulis pertanyaannya di grup, ya, supaya nanti mungkin saya bisa jelaskan juga di grup untuk pertemuan kita hari ini. Yang terakhir, sekali lagi, pertama sebelum saya close, terima kasih, thank you very much for all student yang sudah mengikuti UTS dengan baik. Thank you very much for all student who join up online class dengan aktif ya. Saya melihat ada beberapa dan banyak lah, setengah dari mahasiswa itu selalu aktif, walaupun ada beberapa yang ada kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Saya appreciate for those who actively join up in online class. Saya sangat menghormati dan menghargai kerjasama Bapak Ibu yang aktif kuliah online. Saya ucapkan terima kasih dan sangat menghargai itu. Mudah-mudahan walaupun kita kelasnya online dengan keterbatasannya, ilmu yang sedikit kita dapat, tapi diberkahi oleh Allah SWT. It is most important thing. Yang kedua, selamat menjalankan ibadah saum Bapak Ibu dan selamat hari Lebaran. Happy Lebaran. Selamat berlebaran 2 minggu, insya Allah kita akan berlibur, libur Lebaran. Kita ketemu lagi nanti di awal Juni. Sebagaimana biasa, kemungkinan besar kita akan lanjut online juga, belum akan mengakhiri karena sampai sekarang kelihatannya Corona ini masih betah di Indonesia. Karena itu Bapak Ibu ikut terus online ya. Bagi yang dekat dengan kampus, mau memanfaatkan ya, jaringan WiFi, kita siapkan WiFi di lantai 3. Boleh-boleh saja, misalnya dengan catatan nanti jaga jarak antara satu sama lain. Bagi yang dekat ya, bagi yang jauh, yang mungkin agak jauh ke kampus, kita siapkan kuota aja kampus bagi yang menggunakan kampus untuk tempat belajar. Tapi kita tidak akan belajar langsung, tapi silakan menggunakan. Saya mohon maaf di bulan Ramadan ini dan menghadapi bulan Syawal, jika sejauh ini saya terlalu banyak ngomong di grup, selalu rame, kirim ini, kirim itu, kadang-kadang nagih secara pribadi. Kalau ada yang tersinggung dengan cara saya, maaf, ini adalah tugas saya. Tugas saya sebagai pelayan Bapak Ibu, tugas saya adalah melayani menyampaikan ini. Sama-sama, Pak. Ada yang kurang berkenan, forgive me. Maafkan saya, itulah kekurangan dan kelemahan saya. Mudah-mudahan ada yang baik dari saya, bisa diilmukan, bisa diterapkan. Bagi kalau ada yang kurang, mungkin tutur kata di grup yang kurang berkenan, ada yang tersinggung. Mumpung kita di awal mau mengakhiri Ramadan dan masuk ke bulan Syawal, saya akan mengawali mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berdoa kepada kita semua, kepada Bapak Ibu. Sama-sama. 2 tahun selesai studinya, semuanya bisa mengikuti dengan baik, sehingga yang paling penting adalah Bapak Ibu mendapatkan ilmu, manfaat dan barokah diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya. Saya kira itu ya teman-teman yang sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi semua aktivitas kita hari ini, dan yang paling penting adalah ilmu kita untuk diri kita dan untuk masyarakat ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.